Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Ummi dengan NIM 2022310827. Di sini saya akan menjelaskan teori pendanaan pensiun. Pertama itu pengertian dana pensiun. Pertama-tama kita perlu ketahui apa itu dana dan apa itu pensiun. Dana adalah kumpulan uang atau sumber daya finansial yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pensiun adalah periode dalam hidup seseorang ketika mereka tidak lagi bekerja secara aktif dan mulai menerima penghasilan dari program pensiun atau tabungan yang telah mereka siapkan selama masa kerja. Jadi, kita simpulkan itu dana pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pihak pemberi, karyawan, dan lembaga pengelola. Yang pertama itu bagi pemberi kerja. Adapun fungsinya dari pemberi kerja, yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawan. Maksudnya itu dana pensiun merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap loyalitas serta dedikasi karyawan yang telah bekerja dan mengabdi dalam jangka waktu lama. Yang bagian B memberikan jaminan masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, perusahaan memastikan bahwa karyawannya tetap mendapatkan penghasilan setelah memasuki masa pensiun. Bagian C meningkatkan motivasi dan kinerja perusahaan. Jaminan pensiun dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong semangat kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi turnover. Yang bagian D meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang menyediakan program dana pensiun menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja yang akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik maupun di calon tenaga kerja dan mitra bisnis. Adapun yang kedua yaitu bagi karyawan. Adapun fungsinya yaitu yang pertama kepastian penghasilan di masa tua, terutama ketika kemampuan bekerja sudah menurun. Bagian B itu memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Dengan adanya jaminan pensiun, karyawan tidak perlu terlalu khawatir terhadap masa depan dan keuangan mereka. Hal ini memberikan rasa aman psikologis dan dapat meningkatkan konsentrasi serta produktivitas dalam bekerja. Yang ketiga, bagi lembaga pengelola. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, mengelola dana untuk mendapatkan keuntungan. Dana pensiun yang dihimpun biasanya diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, properti, atau deposito. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh keuntungan atau return yang optimal dan aman agar nilai dana pensiun tetap tumbuh dan cukup untuk memenuhi kewajiban di masa akan mendatang. Adapun yang kedua yaitu turut serta dalam program pembangunan nasional. Investasi dana pensiun seringkali diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mendukung pembangunan nasional, seperti infrastruktur, sektor keuangan, dan industri strategis. Selanjutnya, jenis-jenis program dana pensiun. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu dana pensiun pemberi kerja DPPK. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Adapun bagiannya yang pertama itu program pensiun manfaat pasti, di mana program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang kedua, program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK.
di mana dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis-jenis asumsi aktuaria. Asumsi aktuaria terbagi menjadi dua kategori utama yang sangat penting dalam perhitungan dana pensiun. Yang pertama itu asumsi demografis dan yang kedua asumsi finansial. Asumsi demografis terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tingkat mortalitas atau kematian, di mana ini digunakan untuk memperkirakan harapan hidup peserta setelah pensiun. Semakin tinggi harapan hidup, semakin lama dana pensiun yang harus dibayarkan. Yang kedua itu usia pensiun. Estimasi umur saat peserta pensiun dan mulai menerima manfaat. Misalnya itu jika usia pensiun diperkirakan 58 tahun, maka semua manfaat dihitung berdasarkan umurnya. Yang ketiga tingkat cacat. Estimasi seberapa banyak peserta yang akan mengalami kecacatan sebelum mencapai usia pensiun. Hal ini penting karena beberapa program pensiun memberikan manfaat bagi peserta cacat. Yang keempat itu tingkat turnover atau perpindahan kerja atau resign, menggambarkan proporsi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Ini berpengaruh karena peserta yang resign biasanya menerima manfaat lebih kecil atau tidak penuh. Adapun yang kedua itu asumsi finansial. Jenis-jenis asumsi finansial meliputi tingkat diskonto atau discount rate, merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Artinya, semakin rendah tingkat diskonto, semakin besar kewajiban sekarang yang akan dicatat. Yang kedua itu tingkat kenaikan gaji, di mana dipakai untuk memperkirakan gaji peserta di masa depan. Karena manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir atau rata-rata gaji. Kenaikan gaji tinggi akan meningkatkan kewajiban dana pensiun. Yang ketiga, tingkat inflasi. Ini berpengaruh terhadap penyelesaian manfaat dan kenaikan gaji secara real. Jika manfaat pensiun disesuaikan dengan inflasi, maka kewajiban dana pensiun juga meningkat. Yang terakhir, tingkat hasil investasi. Ini digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan aset dana pensiun dari hasil investasi. Jika hasil investasi lebih tinggi dari kewajiban, maka kebutuhan pendanaan bisa dikurangi. Selanjutnya, fungsi-fungsi aktuaria. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu fungsi kelangsungan hidup, yang kedua fungsi tingkat suku bunga, yang ketiga fungsi gaji, yang keempat fungsi manfaat. Adapun rumus-rumusnya. Yang pertama itu fungsi kelangsungan hidup. Pertama, apa itu fungsi kelangsungan hidup? Yaitu fungsi yang menunjukkan peluang hidup seseorang karyawan akan tetap bekerja selama masa kerja aktif sampai waktu yang diperbolehkan pensiun. Peluang hidup yang dimaksud adalah NPX dengan rumus NPX sama dengan LX ditambah N per LX. Yang kedua, fungsi tingkat suku bunga. Fungsi bunga yang digunakan untuk mendiskontokan suatu pembayaran yang akan datang ke waktu sekarang. Jika I adalah tingkat suku bunga yang diasumsikan untuk tahun ke T dengan T 1, 2 sampai N, nilai sekarang dari suatu satuan uang dalam N tahun ditunjukkan dengan Vn sama dengan 1 per 1 tambah I pangkat N, dengan Pn sama dengan faktor diskonto selama N tahun. Yang ketiga, fungsi gaji. Gajian saat ini untuk peserta yang berusia X dilambangkan dengan XX, dan XX merupakan itu akumulasi jumlah gaji dari usia masuk X sampai usia X kurang 1, di mana X lebih besar daripada E, atau dapat ditunjukkan dengan SX sama dengan sigma
X min 1 sampai dengan sigma T sama dengan E. Jika peserta memperoleh peningkatan gaji sebesar S per tahun, maka besar gaji peserta saat berusia X tambah T berdasarkan gaji pada usia X adalah SX tambah T sama dengan SX dikali 1 ditambah S pangkat T. Yang keempat, fungsi manfaat. Ini dipakai untuk menentukan jumlah manfaat yang dibayarkan pada saat peserta pensiun, pemutusan pribadi, cacat, dan kematian. Menurut Futami 1993, terdapat 3 jenis rumus manfaat yang sering digunakan dalam program pensiun manfaat pasti untuk menentukan besar manfaat pensiun pada usia R atau BR, yaitu berdasarkan gaji terakhir, rata-rata gaji selama bekerja, dan rata-rata gaji selama N tahun terakhir. Selanjutnya, cara menghitung iuran dana pensiun. Cara menghitungnya yaitu iuran sama dengan jumlah uang yang disetor setiap bulan ke dana pensiun. Contoh sederhananya itu, gaji agung sebesar 10 juta per bulan. Iuran karyawan itu 5% dari gaji, sedangkan iuran perusahaan 10% dari gaji. Jadi cara hitungnya yaitu iuran agung sama dengan 5% dikali 10 juta, hasilnya 500.000. Iuran dari perusahaan 10% dikali 10 juta didapat 1 juta. Jadi total tabungan pensiun per bulannya itu 1.500.000. Bagian B, cara menghitung kewajiban dana pensiun. Kewajiban itu sama dengan jumlah uang yang harus disiapkan untuk membayar pensiun di masa depan. Biasanya dihitung jika perusahaan menjanjikan jumlah pensiun tertentu. Contohnya, semisal pensiun itu di usia 55 tahun, gaji terakhir saat pensiun itu sebesar 12 juta. Lama kerjanya sekitar 20 tahun. Sedangkan perusahaan menjanjikan pensiun 2,5% dari gaji per tahun kerja. Jadi rumusnya yang kita dapat yaitu pensiun bulanan sama dengan 2,5% dikali 20 dikali 12 juta sama dengan 6 juta per bulan. Jadi pensiun dalam per bulan sebesar 6 juta. Mengapa demikian 6 juta? Karena rumus yang kita dapat itu pensiun bulanan sama dengan 2,5%. Jadi di mana kita ambil 2,5 karena perusahaan menjanjikan 2,5%, sedangkan 20 itu dari lama kerjanya sekitar 20 tahun dikali dengan 12 juta gaji terakhir saat pensiun, dan hasilnya itu 6 juta. Jadi pensiun dalam per bulan sebesar 6 juta. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.